Assalamualaikum. Untuk praktikum kali ini yaitu pewarnaan dan identifikasi morfologi dan sosiologi. Berikut alat bahan yang akan kita gunakan. Sebelum melaksanakan praktikum, kita nyalakan dulu lampu dan blowernya. Dan setelah itu kita bersihkan atau sterilisasikan tempat yang akan kita gunakan menggunakan alkohol dan dielap menggunakan tisu. Jika sudah selesai, langsung kita nyalakan kembali lampu UV-nya dan lampu biasa plus blowernya kita matikan dan tutup kembali. Di sini kita menggunakan 3 bakteri, yaitu bakteri Bacillus, E. coli, dan SA atau Staphylococcus aureus. Dan pada Erlenmeyer terisi dengan cairan atau bahan yaitu Na, PDA, dan cairan TSIA. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah Lugol, metilen blue, pewarnaan violet, dan minyak imersi. Tidak lupa juga untuk pati, susu cair yang akan kita gunakan. Dan di sini kita menggunakan laktosa, galaktosa, sukrosa untuk penetesan pada sampel nanti. Larutkan juga cairan PDA dan TSIA pada pemanasan hot plate sampai dia melarut keseluruhan. Oke, di sini kita akan meminjarkan dulu tabung reaksi di atas api, kemudian kita membuka tutup Erlenmeyer dan kita pijarkan mulut Erlenmeyer yang berisi media TSIA di atas api. Nah, kita akan membuat 3 sediaan TSIA agar miring dengan bahan yang sama. Setelah itu, setelah dipijarkan, kita tuangkan media TSIA ke tabung reaksi secukupnya dan kita buat 3 sediaan. Nah, jika sudah, kita akan meneteskan laktosa, sukrosa, dan galaktosa ke media TSIA agar miring pada masing-masing media TSIA yang kita buat tadi, yaitu 3 sediaan masing-masing. Tabung reaksinya itu ditetesi dengan galaktosa 5 tetes, sukrosa 5 tetes, dan laktosa 5 tetes. Nah, pada masing-masing sediaan tadi. Setelah itu kita simpan di pinggir rak tabung dengan keadaan dimiringkan. Tutup masing-masing tabung reaksi yang berisikan media menggunakan plastik wrap dan simpan. Tambahkan 5 sendok pati ke dalam media cair PDA, kocok-kocok, dan bisa juga menggunakan media hot plate panas untuk pelarutan yang maksimal. Erlenmeyer yang berisikan PDA ditetesi dengan susu cair kurang lebih 5 tetes dan kocok. Oke, campuran pati dan PDA tadi yang sudah dilarutkan kita tuangkan ke dalam cawan Petri secara merata dengan cara digoyangkan, dan kita tutup cawan Petri menggunakan penutup cawan Petri dengan keadaan setengah terbuka. Tuangkan campuran PDA dan susu cair ke cawan Petri yang sudah kita siapkan dan pijarkan dulu mulut Erlenmeyernya di atas api. Kemudian kita tuangkan secara merata dan keseluruhan. Setelah itu kita tutup cawan Petri dengan keadaan setengah terbuka. Kemudian untuk percobaan yang tadi kita tetesi dengan Lugol sedikit demi sedikit. Nah, untuk Lugol ini dia akan berubah warna menjadi warna kebiru-biruan seperti ini. Di sini yang kita butuhkan adalah safranin, Lugol, kristal violet, etanol, air aquades, minyak imersi, dan bunsen, kemudian kaca preparat dan kapar gelas. Sekarang kita masuk ke dalam pengambilan koloni dari E. coli. Nah, sebelum melakukan pengambilan kita pijarkan dulu pada sisi cawan Petri di atas api. Kemudian kita jangan lupa untuk memijarkan kawat OC di atas api sampai dia kemerahan. Dan kita ambil koloni dari bakteri E. coli. Kita hanya ambil yang putih-putihnya aja yang berada di permukaan bakteri E. coli. Nah, kita ambil menggunakan kawat OC. Kemudian jika sudah diambil, kita simpan pada kaca preparat yang sudah disediakan. Metode ini berlaku juga untuk pengambilan bakteri pada SA, Staphylococcus aureus. Kita simpan pada kaca preparat yang sudah disediakan dengan cara menggores-goreskannya.
Nah, untuk metode pengambilan koloni tadi kita menggunakan metode strik yang kita gunakan. Setelah selesai kita tutup kembali cawan Petri yang berisikan bakteri dan kita pijarkan kembali di atas api. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam proses fiksasi, di mana proses fiksasi ini adalah pengeringan secara tidak langsung ke atas api, atau bisa disebut dengan mengangin-anginkannya saja di atas api seperti ini, agar media yang tadi kita ambil atau koloni yang kita ambil pada bakteri mengering. Nah, pada media tadi kita tetesi dengan pewarnaan ultraviolet atau pewarnaan berwarna ungu. Harus kita ratakan secara keseluruhan dan kita lap-lap menggunakan tisu yang sudah disediakan. Nah, jika sudah, kita tetesi media tersebut menggunakan lugol. Kita tetesi. Jika kita sudah tetesi lugol, langsung saja kita bilas menggunakan etanol 96% sampai permukaannya bersih dari warna ungu tadi. Nah, jika sudah dibilas menggunakan alkohol, kita bilas juga menggunakan air aquades sampai dia bersih dan tidak terlihat lagi ada warna pada kaca preparat yang kita gunakan tadi. Setelah itu kita tetesi minyak imersi dan kita putar-putar secara perlahan agar menyerulu dan diamkan selama kurang lebih 3 menit. Lakukan metode yang sama pada bakteri SA, Staphylococcus aureus. Setelah kita diamkan selama 3 menit tadi, langsung kita bilas menggunakan air aquades secara merata keseluruhan sampai tidak ada lagi sisa-sisa warna, dan kita lap menggunakan tisu dan langsung kita lakukan fiksasi untuk pengeringan bakteri. Kemudian kita tetesi menggunakan minyak imersi secukupnya dan pastikan semua koloni tertutup oleh minyak imersi. Nah, tinggal kita amati di bawah mikroskop dan kita simpan. Lakukan hal yang sama pada bakteri SA, yaitu kita membilasnya menggunakan etanol 96% dan kita lap menggunakan tisu. Nah, setelah itu kita tetesi dengan pewarnaan safranin secukupnya sampai menutupi semua bakteri atau koloni yang telah kita ambil tadi. Dan jangan lupa setelah ditetesi pewarnaan safranin, kita bilas menggunakan air aquades sampai warna merahnya itu tidak terlihat atau sampai permukaannya bersih seperti ini. Dan lakukan proses fiksasi seperti biasa untuk mengeringkan media. Nah, setelah diproses fiksasi, kita tetesi dengan menggunakan minyak imersi. Selanjutnya kita masuk ke dalam bakteri gram negatif, di mana di sini kita membutuhkan 2 bakteri, yaitu E. coli dan SA atau Staphylococcus aureus. Nah, kita ambil koloni dari bakteri tersebut, dari kedua bakteri tersebut. Setelah itu kita simpan pada kaca preparat yang sudah disediakan. Nah, yang kita ambil adalah koloni dari E. coli dan SA. Untuk selanjutnya yaitu kita teteskan pewarnaan ultraviolet ke bakteri yang sudah kita ambil tadi koloninya di atas kaca preparat, kemudian rapihkan dan goreskan sampai media yang tadi kita ambil itu tertutup oleh pewarnaan kristal violet itu. Metode yang tadi juga berlaku untuk pengambilan koloni pada SA, dan langsung kita teteskan pewarnaan kristal violet kemudian meratakannya sampai koloni itu tertutupi. Selanjutnya yaitu kita ambil koloni dari kedua bakteri yang sudah kita siapkan tadi. Ambil koloninya dan simpan di tengah-tengah air pada kaca preparat yang sudah kita teteskan tadi. Diambil koloninya, ini berlaku untuk kedua bakteri yaitu bakteri Bacillus dan SA. Setelah itu kita lakukan fiksasi kembali dan jangan lupa untuk menambahkan pewarnaan methylene blue pada media yang sudah kita ambil tadi koloninya seperti ini. Dan ini juga berlaku untuk kedua bakterinya yaitu Bacillus dan SA. Nah, kita ratakan agar semua methylene blue itu menutupi koloni dari bakteri yang kita ambil tadi. Kemudian kita bilas menggunakan air aquades. Nah, dua-duanya ini dibilas sama seperti metode sebelumnya. Jika sudah dibilas, kita langsung
lap menggunakan tisu yang sudah kita sediakan. Gunanya yaitu untuk menghilangkan gelembung-gelembung air yang tersisa pada sisi-sisi permukaan koloni. Setelah itu kita lakukan piksasi kembali setelah dibersihkan menggunakan Aquades. Dipiksasi ini juga berlaku untuk kedua bahan tadi. Setelah dibilas menggunakan air, jangan lupa kita untuk meneteskan minyak imersi kepada kedua media percobaan tadi, yaitu E. coli dan Bacillus. Kita cek apakah percobaan pati tadi dan susu mengendap atau belum. Nah, jika sudah, kita kasih tanda di belah dua menggunakan spidol. Kita kasih nama, terus yang satu untuk bakteri E. coli dan yang satu lagi untuk bakteri Bacillus. Langsung kita pijarkan kawat OC yang akan kita pakai nanti. Yang akan kita gunakan nanti adalah pati terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita pijarkan kawat OC di atas api. Kemudian kita ambil koloni dari Bacillus. Nah, kita ambil koloninya. Setelah itu, setelah kita ambil, kita simpan pada sebelah kiri pati yang sudah kita tandai tadi. Kita goreskan menggunakan teknik aseptik dengan menggunakan metode strik. Nah, dua-duanya ini menggunakan metode strik. Jika sudah terambil, kita goreskan menggunakan metode strik ke dalam pati. Kemudian kita pijarkan bakteri yang kedua, yaitu adalah E. coli. Nah, jangan lupa sebelum melakukan pengambilan koloni, kita pijarkan dulu kawat OC di atas api. Kemudian kita ambil koloni dari si E. coli tersebut dan kita tempelkan pada pati yang sudah kita sediakan tadi. Jika sudah, kita bungkus cawan petri yang berisikan koloni dan pati tersebut menggunakan plastik wrap. Dan kita ambil media tadi, yaitu susu dan PDA yang sudah kita endapkan, dan kasih tanda juga untuk E. coli dan Bacillus dibagi dua. Nah, untuk langkahnya sama seperti yang tadi, yaitu dipijarkan dulu kawat OC di atas api. Kemudian kita buka cawan petri yang bersihkan bakteri dan koloninya, dan kita ambil koloninya yang sebelah kiri untuk bakteri Bacillus dan yang sebelahnya lagi untuk E. coli. Nah, jika sudah, kita tutup cawan petri tersebut menggunakan plastik wrap. Selanjutnya kita pijarkan kawat OC dan tabung reaksi yang berisikan percobaan dan tetesan dari glukosa. Nah, langsung kita ambil koloni dari bakteri E. coli tersebut dan kita goreskan koloni tersebut menggunakan metode strik pada sampel yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk praktikum sebelumnya masih sama metodenya, yaitu dengan cara memijarkan dulu tabung reaksi dan kawat OC, karena kawat OC ini akan dipakai untuk mengambil koloni pada bakteri yang akan kita gunakan dalam percobaan ini. Nah, kita simpan koloninya di atas permukaan dari sampel yang kita buat tadi. Selanjutnya kita gunakan metode yang sama, ambil koloninya menggunakan kawat OC dan kita goreskan menggunakan metode strik pada sampel yang telah kita buat tadi. Setelah selesai, lalu kita bungkus atau tutup mulutnya menggunakan plastik wrap. Jangan lupa untuk memijarkan kembali cawan petri yang sudah kita pakai tadi. Pada dasarnya untuk cara kerja dan proses kerjanya itu sama saja seperti praktikum yang pertama tadi.
Yang membedakan hanya dari koloni bakteri. Nah, untuk yang pertama tadi kita pakai kan E. coli. Kalau untuk yang sekarang ini kita pakai koloni dari Bacillus. Dan jangan lupa untuk menggunakan metode strik pada saat menggoreskan koloni pada sampel yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu pijarkan mulut tabung reaksi dan kawat OC setelah dipakai. Dan jangan lupa untuk menutupnya menggunakan plastik wrap. Jika sudah selesai, susun tabung reaksi yang berisikan sampel pada rak tabung, kemudian kita simpan pada inkubator. Dimasukkan secukupnya nutrien broth pada tabung reaksi yang sudah kita sediakan tadi. Kemudian pada masing-masing tabung itu ditetesi glukosa untuk 2 tabung, sukrosa untuk 2 tabung, dan laktosa untuk 2 tabung. Nah, secukupnya aja, kurang lebih sampai 5 tetes. Jika sudah, langsung kita pijarkan kembali di atas api. Dan ini adalah penampakan NB yang sudah ditambahkan sukrosa, laktosa, dan galaktosa. Laktosa 2 tabung, galaktosa 2 tabung, dan glukosa 2 tabung. Pada 2 tabung glukosa, 2 tabung laktosa, 2 tabung sukrosa itu masing-masing ditetesi dengan phenol red. Nah, jika sudah ditetesi maka kita aduk dengan cara menggeleng-gelengkannya. Nah, inilah hasilnya setelah diaduk.